Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akbar Saputra dari kelas PJKRH 2024 ingin mempresentasikan hasil ringkasan saya di bab 2 tentang perilaku kepemimpinan berdasarkan teori kepemimpinan. Pendahuluan. Pemimpin dalam organisasi memiliki peran penting dalam menata perilaku anggota organisasi. Pemimpin harus menciptakan keteraturan dan ketertiban melalui sistem komunikasi dan kerja yang dikendalikan olehnya. Kehadiran pemimpin harus mampu menyadarkan dan memotivasi pengikutnya, sehingga mereka berperilaku positif dalam mendukung tujuan organisasi. Hubungan antara pemimpin dan pengikut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan integritas pemimpin. Apabila pemimpin menunjukkan integritas, pengikut akan taat mengikuti arahannya. Namun, jika pemimpin tidak bersikap integritas, kemungkinan pengikut tidak akan mematuhi arahan pemimpin. Perilaku individu dalam organisasi juga dipengaruhi oleh pemimpin, sehingga pemimpin perlu mempraktikkan kepemimpinan yang diharapkan. Berbagai teori kepemimpinan seperti situasional, kompetensi, motivasi, karismatik, transformasional, kognitif, sosial, dan jalur tujuan dapat menjadi pedoman bagi pemimpin dalam menata perilaku anggota organisasi. Selanjutnya, perilaku kepemimpinan berdasarkan teori situasional. Teori kepemimpinan situasional atau juga dikenal sebagai teori kepemimpinan kontingensi diperkenalkan oleh Friedler. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi harus disesuaikan dengan situasi anggota organisasi untuk mencapai hasil secara efektif. Esensi dari teori ini adalah hubungan manusiawi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan anggota dan situasi organisasi untuk menciptakan keuntungan bagi organisasi. Situasi yang menguntungkan terjadi ketika hubungan pemimpin dengan anggota positif, struktur, tugas jelas, dan otoritas pemimpin terdefinisi dengan baik. Pemimpin yang mampu memahami dan mengaplikasikan gaya kepemimpinannya yang sesuai dengan situasi organisasi akan membuat organisasi menjadi efektif. Gaya kepemimpinan harus dipilih dengan baik sesuai dengan kondisi anggota organisasi. Pemimpin yang memahami situasi organisasi dan anggota organisasi akan mengalami kesulitan dalam memengaruhi, memberikan dampak, dan mencapai visi serta misi organisasi. 3. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori kompetensi. Teori kepemimpinan kompetensi adalah bagian dari teori kepemimpinan trait atau 4 goal yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki nilai dan kecerdasan yang lebih baik daripada pengikutnya. Sebagai pemimpin organisasi, kemampuan memimpin dengan efektif diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi pemimpin termasuk kompetensi teknis, konseptual, hubungan manusia, kreativitas, persuasif, diplomasi, pengetahuan tugas, dan kemampuan berbicara dengan baik. Menurut Lutan, pemimpin perlu memiliki motivasi integritas, kepercayaan diri, inteligensi, pengetahuan tentang usaha, dan kecerdasan emosional. Pemimpin juga harus mendorong pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan keterlibatan yang tinggi. Keberhasilan organisasi tergantung pada kemampuan pemimpin untuk memimpin dan menginspirasi anggotanya. Perilaku pemimpin dalam organisasi termasuk perilaku direktif, mendukung, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Perilaku ini mencakup memberikan struktur tugas dengan dukungan psikologis, memfasilitasi partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendorong pencapaian kinerja maksimal. Kepemimpinan yang efektif harus menggabungkan unsur direktif dan mendukung dengan memperhatikan tingkat keterampilan dan pengalaman anggota organisasi. 4. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori pertukaran. Menurut teori pertukaran, sosial pemimpin dalam organisasi memberikan keuntungan yang lebih besar daripada beban kepada pengikutnya, mendorong mereka mencapai tujuan.
Yam Yamarino and Mark menyatakan bahwa dalam hubungan pertukaran di organisasi atasan dan bawahan saling berinvestasi dan mendapat keuntungan. Pengaruh pengaruh bawahan terhadap pemimpin sejalan dengan pengaruh pemimpin terhadap bawahan, tercermin dalam perilaku di organisasi. Gaya kepemimpinan di diktator dan direktif cenderung memaksa dan menekan anggota organisasi, mengakibatkan pengikut melaksanakan tugas tanpa kesadaran penuh tapi karena paksaan. Strategi kepemimpinan yang tepat bergantung pada tugas, kekuasaan, dan hubungan di organisasi. Dalam teori pertukaran, penting bagi pemimpin untuk membangun visi, memberdayakan pengikut, dan membangun hubungan yang lebih kuat untuk mencapai kinerja yang optimal. 5. Perilaku kepemimpinan berdasarkan teori motivasi. Teori Padgol mengatakan perilaku kepemimpinan mempengaruhi motivasi, kepuasan, dan kinerja anggota dalam organisasi. Pemimpin harus memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan penghargaan yang penting untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja bawahannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.